Selasih bisa ditanam di tempat-tempat persembunyian ular ya teman-teman ya, yang sangat dimungkinkan ular akan pergi mencari tempat yang lainnya. Tanaman selasih maupun kemangi baik ditanam di kebun belakang rumah ya, selain bermanfaat sebagai bahan makanan, juga rumah menjadi aman dari serangan ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Indua TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat ketemu lagi di channel yang paling keren ini, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun teman-teman semuanya ya, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman semuanya disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Kalau di video sebelumnya ya teman-teman ya, saya merilis untuk tanaman yang disukai oleh ular, dan saat ini saya akan berbagi tentang 9 jenis tanaman yang ditakuti oleh ular apabila kita tanam di sekitaran rumah. Ular memiliki bisa atau racun yang mematikan ya teman-teman, sehingga sangat berbahaya bila muncul di sekitaran tempat tinggal kita. Namun ada beberapa jenis tanaman yang ditakuti oleh ular ya teman-teman ya. Dengan menanam tanaman yang ditakuti oleh ular di halaman sekitaran rumah kita, atau di teras ataupun di dalam, dimungkinkan dapat mencegah ular masuk ke dalam rumah kita. Meskipun menanam tanaman yang ditakuti oleh ular bukan langkah perlindungan yang mutlak atau 100% ular tidak akan masuk, namun tanaman-tanaman yang ditakuti oleh ular efektif untuk mengusir atau membuat ular enggan mendekati rumah kita. Bisa jadi ya teman-teman ya, dari aroma yang tajam hingga sifat alami yang membuat ular tidak nyaman apabila ada tanaman-tanaman tersebut. Yang selama ini ya teman-teman ya, banyak orang menggunakan garam untuk mengusir ular. Ternyata cara menggunakan garam untuk mengusir ular itu tidak efektif, karena ular tidak takut dengan garam ya. Dari berbagai sumber yang kami dapatkan, ular memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Ular yang sensitif dengan bau-bauan. Banyak orang yang mengusir hewan ular dengan minyak-minyak beraroma menyengat, seperti minyak esensi cengkih atau kayu manis atau di minyak serai gitu. Oke, tidak berlama-lama, inilah 9 tanaman yang sangat ditakuti oleh ular. Untuk yang pertama adalah tanaman lidah mitoha atau lidah mertua. Lidah mertua memiliki karakter daun yang keras, tegak panjang dengan ujung meruncing. Bentuk daunnya yang sangat tajam menjadi alasan tanaman ini memiliki nama lidah mertua, setajam lidah mertua ya teman-teman ya. Bagi manusia, daun lidah mertua terlihat indah sehingga sering dijadikan sebagai tanaman hias mempercantik teras ataupun ruangan di rumah kalian. Karena bentuk daun yang panjang dan tajam, lidah mertua menjadi tanaman yang ditakutin ular. Tanaman lidah mertua dalam bahasa Inggris disebut dengan snake plant, mengeluarkan oksigen atau O2 dalam jumlah tinggi bagi ular dan serangga, sehingga untuk hewan tersebut tidak betah. Untuk mencegah ular masuk ke dalam rumah, tanam lidah mertua di beberapa area rumah, misalnya di taman, di teras, di kebun belakang rumah, untuk mencegah supaya ular tidak datang. Kalau tadi lidah mertua, yang kedua adalah lidah buaya. Tanaman lidah buaya memiliki beberapa sifat yang dapat membuat ular merasa tidak nyaman, bahkan menghindarinya. Lidah buaya memiliki getah yang kaya akan senyawa kimia yang rasanya pahit dan dapat menyebabkan iritasi pada kulit.
Alasan itulah sehingga membuat ular merasa terganggu atau tidak nyaman jika terkena getah lidah buaya. Bukan buaya darat ya teman-teman ya, buaya tanaman yang ditanam di darat. Untuk yang ketiga adalah tanaman serai. Serai sering digunakan sebagai bumbu untuk menambah aroma masakan berbahan amis seperti ikan ataupun daging. Tanaman serai yang terlihat seperti rumput ini dapat dimanfaatkan untuk mencegah ular masuk ke dalam rumah. Tanaman serai yang menghasilkan aroma wangi yang menyengat sehingga serai menjadi tanaman yang ditakuti ular ya teman-teman ya. Permukaan daunnya yang kasar dan tajam membuat ular menghindar dari tanaman serai. Selain mencegah ular datang, serai juga bisa dimanfaatkan untuk mengusir nyamuk. Untuk itu, perlu ditanaman serai di pekarangan rumah karena manfaatnya banyak sekali ya teman-teman ya. Menanam serai bisa langsung di permukaan tanah ataupun di dalam pot. Serai dapat tumbuh dengan mudah tanpa perawatan ekstra, asal ditanam dengan cara dan pada medium yang tepat, sehingga kita mudah memetik tanaman serai untuk menyayur. Untuk yang keempat adalah tanaman akar wangi. Tidak banyak yang menanam akar wangi karena tampilan dari akar wangi ini seperti rumput. Namun tanaman akar wangi kaya akan manfaat bagi kehidupan manusia. Akar wangi biasanya digunakan untuk wewangian yang dibutuhkan untuk membuat sabun mandi, kosmetik, dan parfum. Selain itu ya teman-teman ya, akar wangi juga efektif untuk mengusir serangga dan ular. Selain aromanya yang menyengat, akar wangi memiliki permukaan daun yang kasar dan tajam seperti serai. Mirip sekali dengan serai ya teman-teman ya. Sehingga ular tidak suka mendekat dengan tanaman akar wangi. Untuk yang kelima adalah tanaman marigold atau bunga tahi ayam. Marigold atau bunga tahi ayam mengeluarkan aroma kuat yang tidak disukai ular. Bukan ular saja yang tidak suka, manusia juga tidak suka dengan aroma tanaman marigold ini. Dan termasuk serangga atau hama tanaman lainnya juga tidak suka dengan aroma tanaman marigold ya teman-teman ya. Selain untuk dijadikan tanaman hias untuk memperindah halaman dan pekarangan rumah, sangat disarankan untuk menanam tanaman marigold ini di kebun sayuran teman-teman ya. Marigold juga melindungi sayuran dari serangan hama yang mengganggu tanaman milik kalian. Untuk yang keenam adalah tanaman selasih ataupun basil. Sudah tidak asing lagi dengan selasih ya. Biji selasih yang sering digunakan sebagai bahan campuran minuman atau yang seperti telur kodok itu ya. Tanaman selasih mirip dengan kemangi ya teman-teman ya. Baik tampilan maupun aroma wangi daunnya. Karena keduanya itu satu spesies dari tanaman basil ya. Bedanya bunga kemangi berwarna putih sedikit-sedikit hijau muda ya. Dan bunga selasih berwarna hitam. Untuk tanaman kemangi itu menghasilkan biji namun tidak bisa dibikin untuk minuman. Tidak seperti selasih, bijinya yang dapat dimanfaatkan membuat minuman ya. Selasih bisa ditanam di tempat-tempat persembunyian ular ya teman-teman ya. Yang sangat dimungkinkan ular akan pergi mencari tempat yang lainnya. Tanaman selasih maupun kemangi baik ditanam di kebun belakang rumah ya. Selain bermanfaat sebagai bahan makanan, juga rumah menjadi aman dari serangan ular. Kemudian yang ketujuh adalah tanaman jeruk purut. Belum banyak yang tahu kalau tanaman jeruk purut termasuk tanaman yang ditakuti oleh ular. Selama ini kita mungkin hanya menggunakan daun dan buahnya sebagai bumbu untuk menambah aroma masakan seperti sambal, sup, tumis-tumisan, dan sayuran lainnya. Tanaman jeruk purut ternyata dapat dimanfaatkan untuk mengusir ular. Dari aroma menyengat yang dihasilkan oleh tanaman jeruk purut tidak disukai oleh ular.
Jadi apabila ular mengendus untuk aroma tanaman jeruk purut ini, maka ular akan segera pergi. Tempatkanlah tanaman jeruk purut di sekitaran rumah atau di samping kanan kiri ataupun di belakangnya, jangan di sekitaran depan rumahnya. Untuk yang kedelapan adalah tanaman sambiloto. Tanaman sambiloto mulai dari akar, daun, bisa diolah menjadi obat. Daun sambiloto efektif untuk menyembuhkan keluhan kesehatan seperti gangguan pencernaan, demam, flu, infeksi karena gigitan serangga. Rasa yang sangat pahit pada akar dan daun sambiloto membuat tanaman sambiloto bisa digunakan untuk mengusir ular yang sangat baik. Dilihat dari banyak manfaatnya, tidak ada salahnya ya teman-teman ya menanam sambiloto di sekitaran rumah kalian. Selain dapat manfaatnya, rumah pun jadi aman dari kehadiran ular yang tidak diundang. Kemudian yang kesembilan adalah tanaman mint. Tanaman mint memiliki aroma yang kuat dan segar yang dapat membuat beberapa jenis ular tidak nyaman atau menghindari tanaman mint. Selain itu, beberapa jenis tanaman mint memiliki daun dengan tekstur kasar dan berbulu. Ular yang melata melalui daun-daun mint tersebut mungkin merasa geli, tidak nyaman karena tekstur daun mint tersebut. Oke teman-teman semuanya, demikianlah 9 tanaman yang ditakuti oleh ular. Namun selain tanaman yang disampaikan di atas, masih banyak tanaman yang ditakuti oleh ular seperti bawang putih, bawang merah, kecubung, cabai yang bisa mencegah ular masuk ke dalam rumah kita. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.